Orang Yahudi mengatakan dia berzina, orang Nasrani mengatakan dia Tuhan atau ibunya Tuhan. Yang satu melambung terlalu tinggi, yang satu terlalu jatuh ke bawah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sedangkan agama Islam pertengahan. Dia tidak Tuhan, dia tidak ibu Tuhan, dan dia pula bukan pezina, tapi dia seorang perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang-orang barat itu masuk Islam setelah membaca surat Maryam. Bagaimana kedudukan Maryam dalam Islam? Apakah seperti orang Yahudi yang mengejek-ejek, mengolok-olok, atau seperti orang Nasrani yang terlalu melambungkan ke atas? Posisi Maryam dalam Islam, baca surat Maryam. Kajian surat Maryam ini bagus dibaca bulan Desember. Nanti bulan Desember upload lagi. Ustaz, ngapain bahas agama orang? Siapa yang membahas agama orang? Aku membaca kitab. Kau yang menonton video aku. Aku acaranya di masjid, membacanya di Masjid Al-Falah bersama jamaah i'tikaf jam 2 malam. Orang Islam pun tak terjaga, kau yang terjaga. Berarti kau dapat hidayah. Bersyahadatlah. Kita menghadap Allah ini apakah cukup bersih? Tidak cukup hanya sekedar bersih. Ambil baju, masukkan ke mesin cuci. Ambil sarung, masukkan ke mesin cuci. Ambil mukena, masukkan ke mesin cuci. Ambil celana pendek anak yang sudah kena kencing, masukkan ke mesin cuci. Habis itu hidupkan, langsung jemur. Bersih atau suci? Bersih, harum, tapi tidak suci. Mutanajis, najis. Tidak bisa dibawa sholat, tidak bisa dibawa ke masjid. Kenapa? Ada najis di dalam. Kenapa tidak kau bilas? Kenapa tidak kau siram pakai air bersih 2-3 kali? Kan ada tulis di sampulnya, Pak Ustadz, sekali kucek tanpa bilas. Islam mengajarkan kita bukan sekedar bersih tapi suci. Makanya selesai wudhu kita tidak minta bersih tapi minta suci. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikas. 3. Kenapa orang jadi soleh? Karena dia mutatahhirin, suci. Tapi sebelum suci dia mesti bertaubat kepada Allah. Kalau sudah bertaubat, maka dia mesti bersuci. Setelah bersuci, barulah insya Allah dia menjadi hamba Allah yang soleh, bukan soman. Masjid Jami ini bagus sekali, cantik, luar biasa. Betul? Ada saya di situ. Hebat. Penuh masjid ini, sampai tangga-tangganya pun penuh. Kami melihat Bapak di sana seperti melihat ikan koi. Allah. Suara saya jelas. Alhamdulillah, lengkap semuanya. CCTV-nya ada, AC-nya dingin. Kadang saya ceramah di masjid itu nggak kedengaran lagi jamaah, nggak masuk ke telinga. Kenapa? Suasananya seperti di padang Arafah. Kipas angin, di sini nggak ada kipasnya, lengkap dengan AC. AC-nya panjang sekali, minal masyriq ilal maghrib, ke barat, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kitab-kitabnya rapi, lihat tuh, kelihatannya Qurannya nggak pernah dibaca. Ustaz Somad ini suuzonnya. Ustaz ini kalau ngomong kok nyelekit ya. Itu Ustaz Quran dibaca anak-anak dari maghrib ke isya di sini nggak pernah kosong, ngaji tiap malam, betul? Kok tahu? Itu dirapikan karena kita mau pengajian. Dan anehnya masjid ini nggak ada kaligrafinya, nggak ada tulisan.
menurut mazhab Maliki, menulis kaligrafi di dinding masjid itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena orang mazhab Maliki kalau sholat matanya enggak ngelihat tempat sujud, matanya ngelihat ke dinding. Sesuai dengan ayat fawalli wajhaka syatral, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kalau ada tulisan matanya ngadap ke sana, pikirannya bertanya, siapa yang nulis ya? Saya baru dapat video anak kecil bersandar di dinding, digeser sama petugas, jatuh, mati dalam kelaparan. Pengamen, gembel, meninggal dalam kelaparan, tak makan. Siapa yang bertanggung jawab? Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya bolak-balik ke Makkah, walaupun haji dan umrahnya banyak. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mengapa Abu Bakar, Umar, malam-malam Umar bin Khattab keliling. Umar bin Khattab malam-malam keliling. Didengarnya suara emak-emak memasak. Klontang-klonteng, ditengoknya yang dimasak batu. Kenapa kau masak batu? Anakku menangis. Ku suruh diam, dia tak diam. Jadi aku pura-pura masak biar supaya dia tidur. Celaka Umar bin Khattab itu, khalifah dia, tapi kami tak dapat ini sembako. Tidak sembako, gandum. Pergi Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dimasukkannya ke dalam goni, dipikulnya sendiri, dia sendiri mengantarkan. Nih, kenapa tak disuruhnya stafnya, hei staf tolong kau pikulkan gandum? Tak, dia takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi Umar bin Khattab di suatu malam, belusukan dia tengah malam, didengarnya ada suara ibu-ibu menyuruh anak gadisnya membungkus air susu kambing. Bungkus nak, bungkus. Ya mak, bungkus cepat sikit, besok kita jual. Ya, kau campur sikit pakai air. Campur pakai air. Kenapa kita campur pakai air? Nanti kalau tahu Umar bin Khattab, mana dia tahu, dia sedang tidur di rumah. Umar bin Khattab sedang nguping. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Umar bin Khattab tak tahu. Umar bin Khattab tak tahu mak, tapi Allah melihat. Siapa yang sedang menengok perbuatan kita ini? Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Itu rumah. Besok disuruhnya utusan, kau cari rumah di sekian-sekian gang sekian, cari anak gadisnya, mau kita pinang. Untuk anak dia, bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Yang namanya Pak Umar yang tersinggung pula. Itu singgung, sakit hati, melapor juga ke polisi. Payah kali lah ceramahnya sekarang. Begitulah orang-orang yang merasa tak berdosa, ternyata kalau dihitung dosa menurut Nabi Muhammad SAW, ditengok dosa menurut Umar bin Khattab, dosa yang sekarang kalian tengok sebesar ujung rambut, di zaman sahabat Nabi menengok itu sebesar bukit Uhud. Ali punya ayah namanya Abu Talib. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah dengan Abu Talib saudara kandung, sama-sama anak Abdul Muttalib. Orang kita menyebutnya sepupu, ayahnya saudara kandung. Lalu apa pekerjaan Ali? Ditugaskan apa Ali? Ali bertugas tidur di tempat tidur Nabi, menemani Nabi di atas, sahabat, kawan Abu Bakar Siddiq. Apa pelajaran di sini? Kalau berat, kalau ngeri, kalau resikonya tinggi, tempatkan saudara. Tapi untuk pekerjaan yang ringan, kasih kepada sahabat. Begitu Muhammad SAW. Kan ringan tugas Ali, cuman tidur di tempat tidur Nabi. Tugasnya ringan, menggantikan Nabi tidur. Tapi resikonya cincang, jadi kerupuk sanjai kalau tak dibuka mereka selimut itu. Ali, kau tidur di tempat tidurku, tugasmu ringan saja, tidur saja di tempat tidurku.
tapi resikonya luar biasa. Belajar dari kehidupan Muhammad SAW untuk pekerjaan yang berat, yang resikonya tinggi, tempatkan saudara. Tapi untuk pekerjaan yang ringan, tempatkan sahabat. Itu beda Muhammad yang dulu dengan Muhammad kawan kita sekarang. Untuk pekerjaan yang berat baru dikasihnya ke kita. Untuk yang ringan-ringan dikasihnya ke saudaranya. Lalu mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa jauh jaraknya antara kita. Hijrah adalah perjalanan yang penuh hikmah di dalamnya. Lalu kemudian sampailah 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Kenapa tidak siang? Kenapa perjalanannya mesti malam? Karena kalau siang nanti ditangkap oleh musuh. Tadi Pak Komandan nanya, Ustaz Somad kapan berangkat dari Pekanbaru? Tadi malam Pak. Tapi Pak Komandan tak nanya kenapa mesti malam. Saya kalau ke Sumatera Barat mesti malam. Kenapa? Karena kalau siang saya mabuk. Perjalanan malam jam 1 sampai. Nabi SAW bertolak pada malam Senin. Berangkat hari Senin sampai di Taif hari Senin. Ada 4 Senin yang bersejarah dalam sejarah Nabi Muhammad. Lahir hari Senin, hijrah hari Senin, sampai hari Senin, meninggal hari Senin. Itulah mengapa di antara kita berpuasa hari Senin, karena Senin hari bersejarah, karena Senin amal dicatat, karena Senin amal ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah mengamalkan puasa Senin, lanjutkan. Bagi yang belum, mulai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kafa bil mauti wa'iza. Ada nasihat dengan suara Abdul Somad. Ada nasihat dengan tulisan novel Ketika Cinta Bertasbih. Ada nasihat dengan ceramah tausiah. Tapi ada nasihat yang diam 1000 bahasa. Itulah kematian. Maka dengan sering-sering berziarah, saya sendiri pribadi tidak ada yang menasehati saya. Maka satu-satunya cara saya adalah dengan ziarah kubur.